Soal kedua, tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam. Nah, sebelumnya itu ada ayat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia yang meninggikan sebagian kamu atas sebagian atau yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa peranan manusia tidak ada yang sama dalam mengatur kehidupan dunia yang merupakan sunatullah dan sebagai ujian bagi manusia. Maka seorang manajer yang baik akan selalu berusaha agar kedudukannya memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi orang lain. Dalam prakteknya, banyak terdapat tingkatan-tingkatan manajemen. Mereka bekerja dengan para bawahannya, terlibat perencanaan untuk orang lain, mengorganisir pekerjaan, serta menghabiskan kira-kira 2/3 waktunya untuk bercakap-cakap, mendengarkan, menghadiri rapat, dan seterusnya. Terdapat beberapa perbedaan antara eksekutif dan manajer, walaupun mereka sama-sama mempunyai bawahan yang juga manajer. Selain itu, ada yang disebut supervisor dan memiliki bawahan yang bukan manajer. Kegiatan mereka secara otomatis jelas berbeda. Para manajer melakukan apa yang sering disebut dengan proses manajemen. Secara umum yang dimaksud manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, apakah manajemen merupakan bagian dari syariat Islam? Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan secara itqon atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyaratkan dalam Islam. Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. Kata ihsan bermakna melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal. Tidaklah seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya pemikiran, dan tanpa adanya pemikiran serta penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat emergensi. Bila kita melakukan sesuatu dengan benar, baik, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, maka insya Allah kita akan terhindar dari keraguan dalam memutuskan atau mengerjakan sesuatu. Setiap kegiatan dalam manajemen diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi dengan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas karena Allah SWT. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam atau menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, tata pelaksanaan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, dilakukan dengan penuh kesungguhan. Nah, tipe-tipe manajemen yang diperlukan dalam manajemen Islami yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketegasan. Jika seorang manajer mengatakan sesuatu itu A dengan argumentasi yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu adalah A. Manajer yang sangat dibutuhkan saat ini adalah manajer yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap. Yang kedua, musyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah, yang esensinya saling tukar pendapat, yang merespon pendapat-pendapat bawahan dan keluhan mereka. Yang ketiga, keterbukaan. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau merupakan seorang manajer sekaligus pemimpin yang baik.
Sejarah telah mencatat ketika Umar mengumpulkan wanita-wanita karena pada saat itu banyak laki-laki bujangan yang sudah tua dan belum beristri. Ternyata sebabnya adalah pada saat itu mahar untuk menikahkan seorang wanita terlalu mahal. Umar mengatakan, "Wahai para wanita, kalian jangan membuat mahar yang mahal-mahal." Mendengar hal ini, seorang wanita langsung protes sambil membicarakan surah An-Nisa ayat 20, yang artinya, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Yang keempat yaitu pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Visi dan misi dari organisasi harus dipahami benar oleh seseorang manajer, sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih.